Shalom, puji nama Tuhan. Terima kasih buat kesempatannya untuk saya boleh ada di tempat ini menyampaikan kabar sukacita. Saya ucapkan terima kasih buat Bapak Gembala dan Pastor Joshua dan seluruh pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Saudara, sebelumnya saya akan mengucapkan selamat tahun baru. Tahun ini adalah tahun kemenangan bagi kita, tahun yang penuh dengan berkat yang melimpah bagi kita. Saudara, seperti pesannya Pastor Joshua tadi, saya kaget kok mirip dengan firman yang saya bawakan ya. Tetapi Tuhan memang bekerjanya luar biasa, saudara. Seperti pesannya tadi, ini adalah bulan pertama. Kita masih punya 11 bulan. Mungkin banyak mimpi-mimpi kita yang belum terjadi di tahun 2025. Mungkin kita masih ada hal-hal yang belum selesai. Tetapi jangan takut, melalui kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita bangun, itu akan membuatkan segala sesuatu yang besar. Karena semua yang besar dimulai dari kecil. Seperti tadi dikatakan, pintu yang besar dibuka dengan kunci yang kecil. Untuk itu kita penting sekali untuk melakukan hal-hal, karena setia dengan perkara kecil, Tuhan akan memberikan perkara yang besar, saudara. Untuk itu saudara, saya belajar di tahun ini untuk membuat jurnal, untuk membuat tracking habit. Apa sih hal-hal kecil yang sudah saya lakukan? Setiap hari saya tracking, apakah saya sudah melakukan hal baik? Apakah saya sudah sabar? Apakah saya sudah mengampuni? Apakah saya sudah membaca firman Tuhan? Apakah saya sudah membuat renungan? Atau saya sudah ketemu Tuhan? Saya tracking semua, saudara. Apakah saya sudah berolahraga? Karena saya mau hal-hal kecil yang saya lakukan itu mempunyai dampak yang besar, saudara. Saudara, saat ini kita mau belajar tentang memiliki karakter ilahi untuk hidup berkelimpahan. Karakter ilahi itu penting bagi kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Karena karakter ilahi inilah yang membedakan kita dengan orang dunia, saudara. Karena kesuksesan bukan hanya kita pinter, bukan karena pengalaman, bukan karena kita kaya, bukan karena kita punya teman banyak. Kesuksesan di dalam Tuhan itu harus dimulai dengan hidup punya karakter Kristus. Karakter itu harus kita miliki, saudara. Karena kalau karakter itu tidak kita miliki, kita kalah dengan ChatGPT. Karena ChatGPT itu pintar sekali. Kalau kita mau tanya apa-apa tinggal tanya ChatGPT. Kita tinggal tanya Gemini AI. Kita tanya Google, saudara. Semuanya dia bisa. Tetapi yang membedakan, dia tidak punya karakter ilahi, saudara. Bayangkan kita anak-anak Tuhan diberikan budi pekerti, diberikan pengertian akal budi. Kita mungkin tidak sepintar menyimpan informasi sebanyak Google, sebanyak ChatGPT, saudara. Tetapi kita mempunyai hal yang harus berbeda dengan itu, saudara. ChatGPT, walaupun dia pintar, dia tidak bisa mengampuni, tetapi dia tidak bisa emosi, saudara. Kalau ChatGPT sekarang di marketplace, kalau kita WA, malam pun ada yang jawab. Itu jawaban dari AI, saudara. Kadang kita enggak puas, kita meso-meso, kita marah-marah kepada jawaban AI itu. Dia mungkin hanya bilang gini, mohon maaf, bisa diulangi lagi, saya tidak mengerti yang Anda tanyakan. Mungkin hanya seperti itu, atau Anda marah-marah pakai voice call di Google Voice, dia hanya katakan, mohon maaf bisa diulangi lagi. Tetapi kalau kita manusia, kita dipisui, dimarah-marahin langsung, apa langsung reaksinya itu seperti itu. Tetap AI tidak bisa dikalahkan, dia punya karakter yang tidak bisa emosi seperti kita, saudara. Tetapi saat ini kabar baiknya kita memiliki karakter Kristus, karakter ilahi yang akan membedakan. Apa sih, saudara, karakter itu? Karakter itu adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yang menjadi ciri khas seseorang, saudara, mencakup pola pikir kita, perilaku kita,
apa yang kita lakukan itu namanya karakter. Contohnya apa? Kejujuran, sabar, bertanggung jawab, terus bisa mengampuni, mengasihi. Itu adalah karakter-karakter yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Karakter itu yang membedakan satu dengan yang lainnya. Mungkin saudara sama usianya, sama tinggi badannya, sama timbangan kilogram badannya, sama perawakannya, rambutnya sama. Tapi biasanya karakternya enggak sama. Bahkan kalau ada tes kepribadian, itu ada hal yang membedakan karakter satu dengan yang lain. Enggak bisa sama, saudara. Ada yang karakternya pengasih, ada yang suka dikasihi, ada banyak hal kalau kita tes kepribadian, saudara. Apapun yang membedakan tes kepribadian itu, satu yang gak bisa kita lalaikan, yaitu kita memiliki karakter ilahi. Tes kepribadian itu bisa terjadi, saudara, karena kita dibentuk hari dengan hari. Entah itu dari DNA kita, keturunan kita, atau dari kebiasaan yang sudah ditanamkan, nilai-nilai yang sudah diberikan oleh orang tua kita sejak kecil. Atau kita mencontoh teman-teman kita, circle kita, lingkungan kita. Tapi satu hal, ada karakter ilahi anak-anak Tuhan yang gak bisa dicontoh dengan orang lain. Orang dunia mengatakan, kasihi dia karena dia mengasihi kamu. Cintai dia karena dia mencintai kamu. Ampuni dia karena dia minta maaf sama kamu. Tapi firman Tuhan berbalik. Dikatakan apa? Kasihilah orang yang membenci kamu. Ampunilah orang yang berbuat salah. Kalau engkau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Itu karakter ilahi yang Tuhan sudah kasih di firman Tuhan. Itu berbeda dengan dunia. Dunia selalu mengatakan, kamu mau kasih apa? Baru aku mau kasih apa. Tetapi Tuhan ingin kita tetap mengasihi, walaupun orang itu tidak mengasihi kita, saudara. Saudara, karakter ilahi itu ada di dalam Galatia 5. 22 sampai 23, saudara. Adalah buah-buah roh yang Tuhan mau di dalam hidup kita, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Itu buah roh yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Juga di dalam Keluaran, di dalam 10 perintah Allah dikatakan jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mencuri, jangan melakukan hal-hal yang tidak benar. Karena Tuhan mau hidup kita benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan telah membenarkan hidup kita. Tugas kita adalah melakukan firman Tuhan, saudara. Saudara, saat ini kita mau belajar tentang karakter yang namanya integritas dan kebenaran. Jujur, konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, adil, disiplin, dan selaras dengan prinsip Allah. Karena apa, saudara? Nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan. Dikasihi orang lebih baik daripada emas dan perak. Amsal 22 ayat 1. Nama baik itu lebih berharga dari kekayaan. Kenapa nama baik itu lebih berharga, saudara? Saudara, nama baik itu mengikuti kita. Kita akan dilihat oleh orang karena nama baik kita. Sekali nama baik kita tercoreng, kita enggak akan pernah dipercaya oleh orang, saudara. Saudara, kalau kita tahu orang kaya sekali pejabat, kita kagum akan dia, tutur katanya manis, enak didengar, saudara. Tapi belakangan kita tahu, diberitakan di mana-mana, ternyata dia tersangka koruptor. Apakah yang awalnya kita mengagung-agungkan dia itu akan terus mengagungkan dia, saudara? Ternyata kekayaannya adalah hasil korupsi. Kita pasti langsung gak suka sama dia. Kita langsung kecewa sama dia. Kenapa ini kok terjadi dalam hidupnya? Padahal dia kaya raya, dia dermawan, dia menyumbang
tempat-tempat ibadah, menyumbang orang miskin, menyumbang ini, melakukan ibadah yang orang lain gak lakukan. Tetapi ternyata dia adalah seorang koruptor. Nama baiknya sudah hancur. Orang gak akan bisa percaya lagi. Baru-baru ini saya ketemu dengan ex-bupati Sidoarjo yang habis dipenjara karena kasus korupsi. Saya tanyakan bagaimana kabarnya Bapak? Oh kabarku baik. Terus dia bilang, Bu jangan percaya ya sama apa yang telah terjadi pada saya akhir-akhir ini. Dia bilang gitu. Saya bilang, oh saya enggak percaya Pak, saya kenal sama Bapak. Saya kenal, dia baik, dia kaya sebelum dia menjadi pejabat saudara. Tetapi apakah dia mampu mengungkapkan jangan percaya kepada saya kepada banyak orang. Bahkan seluruh Indonesia tahu ex-bupati ini adalah koruptor. Saudara. Dia enggak cukup waktu untuk membuktikan ngomong ke kiri kanan. Mungkin hanya orang yang ketemu saja beberapa orang. Nama baiknya sudah tercoreng. Dan saya katakan, Pak sekarang kita berharap sama Tuhan. Tuhan yang bisa mengembalikan nama baik. Karena saat itu kita ketemu di sebuah gereja, dia menghadiri acara Natal, saudara. Dan kami duduk bersebelahan sama beliau. Dan saya bilang, Tuhan yang memulihkan nama baik, saudara. Karena nama baik itu lebih berharga. Untuk itu kita harus menjaga karakter ilahi yang ada dalam diri kita. Terutama tentang kejujuran dan konsistensi. Kenapa ini harus terjadi, saudara? Saya lihat di sini adalah usia-usia pekerja. Ada beberapa yang mungkin usia pensiun, saudara. Usia pekerja, orang yang menjadi tulang punggung. Orang yang bekerja di marketplace. Orang yang ketemu banyak orang. Harus mempunyai integritas. Entah engkau pegawai, engkau mempunyai kejujuran kepada bosmu. Atau engkau adalah mempunyai pabrik, engkau harus jujur kepada customermu. Konsisten dengan produk yang kita hasilkan supaya dia percaya kepada kita. Dan kepercayaan itu membuat dia kembali kepada kita untuk membeli produk kita atau memakai kita karena kita jujur dan bisa dipercaya, saudara. Kita mau belajar tentang di dalam Alkitab yaitu tentang kisah Yusuf. Bagaimana Yusuf ini dipakai Tuhan luar biasa. Kita tahu semua ya ceritanya tentang Yusuf, saudara. Yusuf itu adalah anak yang disayang oleh bapaknya. Bapaknya sangat sayang kepada Yusuf, sehingga Yusuf diiri oleh saudara-saudaranya yang lain. Dia iri, kenapa bapak ini lebih sayang kepada Yusuf bukan kepada saya. Sampai akhirnya Yusuf disuruh bapaknya untuk mengunjungi saudara-saudaranya di ladang, saudara. Dan disitulah ada ide untuk membunuh Yusuf. Untuk menganiaya Yusuf. Untuk melenyapkan Yusuf. Supaya Yusuf tidak kelihatan di mata mereka. Dan ada salah satu saudaranya yang kasihan, dia bilang, daripada dibunuh, kita masukkan ke dalam sumur yang kosong itu. Pada waktu sudah dimasukkan di sumur yang kosong, saudara, ada saudagar Ismail lewat. Dan dia punya ide lagi, lebih baik Yusuf dijual. Dan saat itu Yusuf dijual. Dan Yusuf dijadikan budak, dibeli oleh keluarga Potifar. Dia dijadikan budak. Dari budak, dia menjadi orang kedua di negeri Mesir. Notabene negeri yang tidak mengenal Allah. Tapi dia menjadi orang kepercayaan. Dari budak. Budak di Israel, di zaman itu, di Mesir itu adalah orang yang diinjak-injak, yang gak ada harganya. Tetapi Yusuf diangkat Tuhan. Kenapa itu terjadi buat Yusuf? Ada 3 poin penting yang kita pelajari di dalam Kejadian 39 ayat 1 sampai 23, saudara. Kita mau belajar kenapa Yusuf dari budak bisa diangkat menjadi orang kedua, orang kepercayaan dan orang yang dipercaya di negeri Mesir, saudara. Yang pertama, karena Yusuf adalah orang yang disertai Tuhan. Kita buka di dalam Kejadian 1 ayat 6.
Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberi kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Saudara, Yusuf ini disertai oleh Tuhan. Sehingga Potifar melihat ada penyertaan Tuhan di dalam Yusuf. Dia mempercayakan segala harta miliknya, rumahnya, sawah ladangnya, pegawainya, semuanya diserahkan kepada Yusuf. Saudara, orang yang disertai Tuhan itu kelihatan. Kalau enggak kelihatan, Potifar enggak bisa lihat. Karena manusia itu hanya bisa melihat apa yang dilihat. Kalau melihat hati, manusia enggak bisa, saudara. Makanya penting sekali untuk penampilan kita itu mencerminkan apa yang ada di dalam diri kita. Mungkin kita ketemu dengan orang, kita lihat orang ini udah cowok pakai anting-anting kiri kanan, tatonya penuh saudara, terus hidungnya masih ada anting-antingnya gitu, terus orangnya kekar, pasti kita akan melihat orang itu, ketemu orang itu, aduh menakutkan sekali, jangan-jangan orang ini bukan orang baik. Ini masih ketemu dengan dengan penampilan awalnya saudara. Tetapi pada waktu kita ngobrol sama dia, bergaul sama dia, butuh waktu untuk kita tahu ternyata orang ini orang baik. Tapi kalau kita melihat orangnya berjas, ganteng, bersih, terus tutur katanya manis, ini. Kita sudah tahu orang ini orang baik. Padahal belum tentu saudara. Pada waktu kita bertemu, sudah berteman, oh ternyata dia tukang ngemplang, dia penipu, dia ini. Tetapi sudah dibungkus baik. Alangkah baiknya kalau kita baik di dalam, juga baik di luar. Karakter ilahi itu ada dalam diri kita. Sehingga terpancar dari penampilan kita. Seperti Yusuf, manis sikapnya. Orangnya bersikap manis, sopan, tidak sembarangan. Dan elok parasnya, rapi, bersih. Penampilannya mengagumkan. Sehingga bosnya ini tahu, orang ini disertai Tuhan. Dan pada waktu Potifar memberikan segala hal, mempercayakan kepada Yusuf, yang terjadi adalah rumah Potifar diberkati Tuhan, saudara. Di dalam Kejadian 39 ayat 5, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Kita mau rumah kita diberkati Tuhan. Kita minta penyertaan Tuhan. Yusuf orang yang percaya Tuhan. Potifar orang yang tidak percaya Tuhan. Karena ada orang yang percaya Tuhan, ada orang yang disertai Tuhan. Rumah itu diberkati Tuhan. Apalagi rumah kita. Semua yang ada di situ disertai Tuhan. Diberkati Tuhan. Kita tambah diberkati Tuhan, saudara. Kita minta setiap saat penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan menyertai kita, kita mengundang. Ini saya misalkan berjalan saudara sendirian. Cici Gaby ini enggak tega saya sendirian. Dia takut, jangan-jangan Bu Sri nanti ada apa-apa. Tak tut noai
dari belakang. Saya enggak tahu kalau CGP itu ngintili saya, ngikuti saya masuk ini, diikuti. Saya enggak menyadari CGP ada di situ. Saya diam, ngapa-ngapain saya sendiri, terus saya mau tanya apa kok tola-tola enggak ada, padahal ada CGP yang saya kenal. Tapi karena saya tidak pernah mengundang dia mengikuti saya enggak mempedulikan. Tapi pada waktu saya ngomong, saya mau pergi. Kemana Bu? Ke Shanghai, karena kita baru dari Shanghai saudara, tapi kita berselisihan jalan saudara. Saya sudah pulang, Pastor Joshua dan CGP baru pergi ke Shanghai. Aku enggak ngerti jalan ayo ikut aku. Oh ya Bu Sri, ayo. Kita satu pesawat, saya ngobrol sama-sama karena saya yang mengajak dia, saya membuat dia menyertai saya ngobrol sampai di Shanghai saya ngobrol. Bagusnya ini kita ke Louis Vuitton atau ke Prada ya gitu. Pasti dia ngomong, wow Bu, bagusan ke Louis Vuitton gitu. Ada ini, terus kita ke sana, bagusnya kita ini balik ke hotel naik Didi atau naik kereta ya. Oh naik Didi aja Bu, enak, enggak kesasar saya. Oh ya, seperti itu Tuhan. Kalau kita menyadari, kita mengundang Tuhan ayo sertai aku. Maka engkau tidak cuekin Tuhan. Engkau tahu Tuhan menyertai. Sehingga apa-apa, Tuhan benar enggak aku berkenalan dengan orang ini? Benar enggak aku bisnis sama orang ini? Benar enggak aku melakukan transaksi dengan orang ini? Benar enggak Tuhan aku melakukan ini itu? Semuanya tanah Tuhan. Karena kita disertai oleh Tuhan. Dan apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Jadi yang pertama itu adalah kita meminta penyertaan Tuhan. Kalau kita tahu kita disertai Tuhan, kita enggak main-main. Kita mau melakukan hal yang enggak benar, kita mau mencuri, kita mau ini, kita tahu aku disertai Tuhan. Aku tahu CGP ada di sampingku, sehingga saat saya mau meso-meso, waduh, ono CGP. Nanti pas aku meso-meso, engkau diomong nang jemaat, ojo percaya lek Bu Sri Kobah, Bu Sri ku tukang meso-meso. Waduh, jadi aku menjaga diri saudara. Seperti itu, kalau Tuhan ada di samping kita. Kita menjaga diri atas kata-kata kita. Menjaga diri atas sikap kita, tingkah laku kita. Menjaga diri atas apa yang kita perbuat. Sehingga kita melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Dan apapun yang kita lakukan, Tuhan membuat berhasil. Seperti Yusuf saudara, bahkan di dalam penjara pun, Yusuf itu dipercaya oleh kepala penjara. Seluruh apa yang ada di penjara itu diserahkan kepada Yusuf. Karena apa lagi itu saudara? Karena kepala penjara melihat Yusuf orang yang disertai Tuhan. Kalau engkau mau dipercaya oleh atasanmu, atasanmu harus melihat ini orang takut Tuhan, gak mungkin mencuri, gak mungkin korupsi, gak mungkin melakukan hal yang gak benar, gak mungkin gak jujur. Karena orang itu, orang yang takut akan Tuhan, orang yang disertai Tuhan. Nilai diri kita naik saudara, nilai diri kita naik, nama baik kita pegang sampai kita dipanggil Tuhan. Pulang ke rumah Bapa dan itu akan menjadi warisan kepada anak-anak kita, yaitu nama baik yang kita pegang saudara. Yang kedua, Yusuf ini adalah orang yang taat dan setia. Karakter taat dan setia itu harus ada di dalam diri orang percaya saudara. Taat dan setia, dia teruji pada waktu istri Potifar mengajak dia berselingkuh. Tadi kita lihat Yusuf ini wis manis, ngomongnya enak, sopan. Kalau kita lihat ada orang umur 25 tahun, ganteng, gagah, putih, bersih, pakaiannya rapi, terus ngomong sama kita itu sopan, enak, terus dia ini enggak nyebelno, menyenangkan, suka tersenyum. Pasti kita tertarik dengan orang itu.
Bukan tertarik seperti istri Potifar secara birahi, saudara. Tetapi tertarik untuk lebih mengenal orang itu lebih lagi. Ingin kenal, kok bisa ya ada orang seganteng dia, tapi seramah dia, sehumble dia, saudara. Itu saudara, menariknya Yusuf. Kejadian 39 ayat 7 sampai 10. Kejadian 39 ayat 7 sampai 10. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa-apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Istri Potifar ini ganjeng saudara, kepingin berselingkuh tidur dengan Yusuf. Karena dilihat Yusuf sangat menarik. Tetapi di Alkitab dikatakan, Yusuf mengatakan kepada istrinya, seluruh rumah ini oleh Tuanku diberikan kuasa kepadaku. Bahkan Tuanku itu tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Bayangkan saudara, pemilik rumahnya tidak memiliki kuasa yang lebih besar daripada Yusuf. Dia menyerahkan semua. Ada kan bos yang kadang, kunci mobil di mana? Enggak tahu, tanyanya sopir. Dia yang paling tahu saudara. Karena dia percaya kepada sopirnya, kunci mobilnya taruh manapun dia enggak tahu. Kuasanya sopir lebih besar daripada kuasanya dia saudara. Yusuf seperti itu. Dan dia katakan, seluruhnya dikasih kuasa kepadaku kecuali kamu. Karena kamu ini adalah istrinya. Terus dibujuk, berkali-kali dibujuk, enggak mau Yusuf. Dia taat dan setia. Dia katakan, aku tidak mau berbuat dosa kepada Allah. Akhirnya saudara, istri Potifar ngamuk. Bagaimana dia tidak ngamuk saudara? Opo gak enak kamu itu kalau misalkan menerima tawaranku. Sekarang ini kamu dikasih kuasa gini. Nanti kamu karena berselingkuh dengan aku akan ngomong baik-baik sama Tuhan. Jadi kamu semakin dipercaya. Tetapi ketahuilah saudara, kalau Yusuf mengambil tawaran ini, dia hanya berkuasa di lingkup rumah Potifar. Rencananya Tuhan akan gagal. Karena rencananya Tuhan, Yusuf adalah menjadi orang penting di Mesir. Dia tidak mengambil jalan pintas itu, tetapi dia mengambil bahagian untuk taat dan setia dan tidak berbuat dosa. Ganjarannya dia harus masuk penjara saudara. Tetapi di penjara Tuhan memberikan hal yang lebih besar dan pelajaran yang lebih besar untuk dia memimpin bangsa Israel. Karena dia sudah memimpin penjahat-penjahat di penjara itu saudara. Kalau engkau mungkin saat ini kekurangan dan ada yang mengajak, ayo melakukan hal ini. Dan hal itu bertentangan dengan Tuhan. Jangan mau engkau berbuat dosa karena engkau kepepet. Tapi ketahuilah mungkin circle-mu, teman atau pecundang-pecundang yang mengajak kita berbuat jahat itu mungkin membenci kita. Tidak suka sama kita, tetapi itu lebih baik daripada kita tidak disukai oleh Allah. Karena Allah menyiapkan berkat yang lebih besar bagi kita saudara. Karakter taat dan setia itu harus kita miliki dari hal kecil. Karena segala sesuatu yang besar harus dimulai dari hal kecil. Taat apa? Seperti Pastor Yosua tadi bilang, taat membaca firman. Kita mulai taat.
membaca firman. Mungkin engkau tidak mampu untuk membaca berpasal-pasal. Mungkin dimulai dari 1 pasal, 2 pasal, atau bahkan mungkin gak mampu 5 ayat mungkin dicecil, entah enggak tahu kapan selesainya saudara. Karena kalau Alkitab 365 hari, bisa 5 pasal, 4 pasal, bisa 6 pasal saudara. Tetapi itu membuat kita tertib saudara. Kita mau checklist, kita mau bikin habit tracker. Kebiasaan baik apa yang telah kita lakukan sepanjang hari ini. Kita mau cek dalam 1 bulan, apakah kita sudah melakukan 80% dari apa yang kita rencanakan. Kalau belum, kita nggak bisa berhasil. Kita nggak bisa sukses. Karena sukses itu dimulai dari hal-hal yang kita sudah lakukan dengan setia. Dari hal kecil yang kita lakukan dengan setia. Dan itu akan menambah kesuksesan kita saudara. Taat dan setia itu harus kita punyai. Yang ketiga, Yusuf itu mengampuni. Yusuf orang yang tidak dendam. Dia mempunyai karakter pengampunan, kasih. Dia mengasihi, dia mengampuni saudara. Di dalam Kejadian 45 ayat 3 sampai 5. Kejadian 45 ayat 3 sampai 5. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan, Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara, pada waktu kelaparan hebat, orang-orang Ibrani datang ke Mesir untuk mencari makan, termasuk saudaranya Yusuf, saudara. Saudaranya Yusuf, dia tahu ini saudaraku, dia mengenal. Tapi mereka tidak mengenal Yusuf karena Yusuf mungkin sudah tambah dewasa, tambah keren saudara, karena dia orang nomor 2, pakai cincin matrainya raja, sehingga saudara-saudaranya sudah tidak mengenal dia. Tapi dia mengenal saudaranya, bahkan berkali-kali dia menangis karena melihat saudaranya saudara. Tetapi pada waktu dia sudah enggak kuat, dia mungkin mau menyembunyikan, wes saudaraku ojo tahu aku. Tapi dia enggak kuat saudara, karena dia kangen kepada saudara-saudaranya. Dan dia bilang, ini aku Yusuf yang pernah kamu jual. Dan saudaranya apa? Ketakutan saudara, takut jangan-jangan dia akan menimpakan segala sesuatu yang tidak baik kepada kita saudara. Dia takut, bahkan pada waktu pulang saudara, di karungnya itu ada uang, dikasih piala, dikasih ini. Dia ketakutan saudara. Tapi Yusuf dengan penuh kasih dia bilang apa? Sini dekat-dekat dengan aku. Dipeluk saudaranya. Dan dia bilang, jangan menyesal engkau menjual aku. Karena dengan jalan seperti ini, Allah membuat aku mendahului kamu untuk memelihara kehidupan. Dan kalau kita mungkin disakiti oleh orang-orang yang menyakiti kita, kita harus tetap mengampuni. Kita katakan, Tuhan mau tahu kesabaranku. Makanya aku diproses melalui orang yang menjengkelkan ini. Karena kita gak bisa dikatakan sabar kalau kita enggak melalui proses, saudara. Enggak mungkin saudara dikatakan murah hati kalau saudara enggak melalui proses. Kita enggak punya uang, tiba-tiba ada orang yang enggak kelaparan. Kita mau enggak ngasih gimana, saudara? Tega, enggak tega, tapi Tuhan mau lihat kemurahan hati kita. Diproses kita, apakah dengan tidak mempunyai uang pun kamu tetap membantu dia. Gampang kita membantu kalau uang kita banyak.
Tapi apakah kita bisa membantu saat kita tidak punya apa-apa? Tuhan mau lihat itu. Apakah kita tetap bisa sabar saat orang terdekat kita mengata-ngatai kita tidak baik, memfitnah kita, membuat kita marah? Karena orang yang memproses kita itu adalah orang terdekat kita. Suami atau istri kita, anak kita, orang tua kita. Tapi yang terjadi apa? Saat istrimu ngoceh, ngomel, suaminya enggak kuat, wis aku ganti istri saja. Saudara. Atau suaminya enggak kasih uang belanja karena enggak cukup. Akhirnya ngomel, dia bilang, wis aku cari ganti ya tak tukar tambah. Oh enggak bisa seperti itu, saudara. Karena di situ kita diproses Tuhan. Apakah dengan istri yang cerewet ini kita tetap bisa sabar? Saat engkau tetap sabar, kesabaranmu teruji. Dan karakter ilahi itu ada di dalam hidup kita. Tuhan mau lihat karakter hidup kita. Mungkin kita punya produk yang bagus. Kita bisa menjual dengan harga mahal. Tetapi kalau kita tidak jujur, kita tidak konsisten, tidak lama, harta yang kita dapatkan itu juga akan hancur, saudara. Kita butuh kejujuran, kita butuh kasih, kita butuh cinta, kita butuh saling mengasihi, mencintai, kita butuh saling memberi, mengampuni, saudara. Karena itu karakter ilahi. Karakter ilahi harus tetap ada di dalam hidup kita, saudara. Karakter ilahi itu harus tetap mengikuti kita kemanapun kita pergi. Karena kalau kita tahu itu proses, Tuhan mau memperbesar kapasitas iman kita. Saudara, boleh saya saksikan bahwa saya dulu sebelum menjadi notaris, saya adalah pekerja pabrik biasa. Saya tahun 97 lulus sekolah SMA dari desa di Kandangan, Pare, Kediri, saudara. Saya mengadu nasib ke Surabaya. Karena saya hanya lulusan SMA, saya nggak bisa apa-apa, saudara, saya nggak punya pengalaman apa-apa. Saya juga nggak pernah dididik yang seperti apa, saudara. Cuman saya memang dari kecil dididik untuk berdagang karena orang tua saya sudah meninggal dua-duanya. Saya dididik untuk jadi pedagang, yaitu pedagang di pinggir jalan, saudara. Jualan bensin. Sebelum sekolah saya jualan bensin, uangnya buat uang saku, buat bayar SPP, saudara. Saya ditempa dengan itu dan saya tahu itu adalah prosesnya Tuhan untuk membuat saya militan, saudara. Dan pada waktu saya kerja masuk di perusahaan, saya hanya sebagai pekerja rendahan yang bagian paling bawah, saudara. Sebagai pekerja rendahan, saya nggak bisa apa-apa, tapi saya pengen tahu dan saya pengen belajar, saudara. Saya berusaha untuk menawarkan apa yang saya mampu kepada pengawas saya saat itu. Pengawas saya kerepotan, saya belajar untuk menawarkan diri saya secara sopan. Saya bilang, Bu, apakah ada yang bisa saya bantu? Mungkin saya, oh ya mungkin dia kerepotan apa, saya menawarkan diri, saudara. Bahkan saya melakukan apa yang saya lihat, oh begini-begini, saya melakukan jauh lebih baik. Karena saya mau, saya harus mengerjakan jauh lebih baik. Singkat cerita, prestasi saya melesat cepat, saudara, sehingga saya menjadi asisten bos saat itu dengan karyawan 2.000 orang. Dan saya orang nomor 2 di perusahaan itu, saudara. Dan pada waktu itu terjadi demo besar-besaran di perusahaan itu. Dan saya adalah orang yang memegang packing list dan saya yang harus mengekspor barang-barang yang diproduksi oleh pabrik itu. Saya tahu due date-nya, saya tahu jatuh temponya jam berapa, hari apa, dan itu harus di perak saat itu. Harus segera masuk ke peti kemas dan diekspor ke luar negeri, saudara. Kalau enggak, perusahaan saya akan mengalami kerugian yang sangat banyak. Saat itu semua pengawas, semua jajaran saya ngajak demo, saudara. 2.000 orang itu demo.
saya dilema. Saya kalau ikut dia demo, saya nggak menyelesaikan ini, perusahaan akan diklaim, perusahaan rugi, dan dia tidak bisa membayar orang-orang ini, bahkan orang-orang ini akan tambah gajinya tambah nggak bisa naik karena proses yang harus terakhir ini nggak terlalui dengan baik. Singkat cerita saya nggak ngikuti demo itu saudara, dan saya ngajak teman-teman yang nggak mau ikut itu nggak ada yang mau, mereka tetap ikut. Saya sendirian dan saat itu saya lihat kalau orang-orang kantor, orang-orang yang staf, yang gajinya tinggi-tinggi itu pasti nggak akan ikut demo. Dan orang staf kantor yang gajinya tinggi-tinggi tak ajak turun ke lapangan. Ayo tak ajari semua saudara, making ini sampai ditempati kerdus, dan bosnya yang saat itu juga nggak berani kemana-mana karena di demo, saya ajak juga ke situ saudara. Mereka nggak tahu apa-apa, saya ajari dari ini sampai akhirnya kita bisa menyelesaikan itu. Tetapi kontainer nggak bisa masuk karena dicegat oleh teman-teman saya yang demo saudara. Dan singkat cerita mereka capek mungkin, kita tunggu sampai malam, mereka capek, mereka pulang, dan karena kalau kontainer baru datang ini akan telat, saya inisiatif menaikkan ke truk-truk yang ada di perusahaan itu. Dan dia bisa jalan saudara, akhirnya jalan, dia bisa itu, dan itu terjadi berkali-kali. Bukan karena saya ngatok sekali lagi, tapi saya punya tanggung jawab. Saat itu saya bekerja sambil kuliah, malamnya saya kuliah saudara. Dan pada waktu bos saya melihat apa yang saya kerjakan itu, dia semakin mengasihi saya. Semakin memakai saya sebagai tangan kanannya dan mempercayakan banyak hal kepada saya saudara. Tetapi singkat cerita, saya punya goal, yaitu menjadi notaris seperti saat ini. Itu sudah saya gambar sejak saya SMA saudara. Sehingga pada waktu saya tahu orang tua saya nggak mampu ini menguliahkan saya. Saya datang ke Surabaya, saya punya tekad, saya harus bekerja sambil kuliah. Walaupun terseok-seok saudara, mana bayar kos, mana makan, gajinya nggak cukup, saya tetap bagaimana mengupayakan, saya jualan ini itu sampai kepala koperasi itu apal sama saya. Kalau sudah saya dekat-dekat dengan kepala koperasi, itu waktunya saya bayar SKS saudara. Saya bilang, Pak, tolong Pak, waktu ini bayar SKS nanti potong gaji ya. Oh ya, dia wis ACC gitu saudara, karena saya membutuhkan uang dan dia bantu saya saudara, potong gaji, bayar ini. Saya lakukan itu karena saya punya goal, saya menjadi notaris. Dan pada waktu karena saya sekolah itu malam hari saudara, teman-teman saya itu enggak ada yang muda. Saat itu saya masih umur 20-an. Teman-teman saya itu sudah sepuh-sepuh. Dan luar biasanya, teman saya adalah orang-orang yang punya posisi-posisi strategis di Polda, di BPN, di Kejaksaan, di ini. Orang yang mau naik tingkat itu sekolah lagi supaya punya S1, supaya gajinya naik lagi. Apa? Teman-teman circle saya bertambah. Dan saya kepingin melakukan hal lebih lagi daripada sebagai seorang karyawan pabrik saat itu. Dan saya berpamitan kepada bos saya. Bos saya enggak boleh 1 bulan, 2 bulan, saya ditunggu sampai berapa bulan. Saya ngomong, saya harus ini, saya tetap akan bantu Pak. Terus dia bilang, ya wis pokoknya ya kamu di mana-mana, kalau enggak kerasan atau enggak dapat kerjaan di mana-mana, kamu kembali lagi ke sini. Dan saya ngomong, baik Pak. Tapi puji Tuhannya saya enggak pernah diterima kerja saudara. Sehingga saya enggak pernah balik ke sana. Dan saya mendengar berapa tahun yang lalu perusahaan ini bangkrut saudara. Dan semua pegawainya di PHK. Dan pada waktu saya kerja di tempat lain juga saya tetap membuat komitmen bahwa saya harus mempunyai integritas. Dan saya berkenalan dengan ibu rohani saya saat itu pendeta. Dan dia mempunyai perusahaan saudara, saya dipekerjakan sebagai perusahaan di situ, sebagai pegawai di situ. Dia mau saya juga bukan langsung besar saudara, saya meniti lagi dari bawah karena memulai dari nol. Saya ikut kepada anaknya saudara, saya memulai dari nol sebagai penjaga toko. Orang kedua medon saudara, jadi penjaga toko di
Juanda di airport, saudara. Saya bangun pagi-pagi, saya ke sana, saya ini. Saya melakukan yang benar karena itu kotor, saya ini. Teman saya enggak suka sama saya. Dia memfitnah saya. Singkat cerita, saya dipecat secara tidak hormat. Dan saya tahu, saya enggak mau membela diri saya. Saya tahu Tuhan beserta dengan saya sudah melakukan yang terbaik, saya tidak mencuri, saya tidak ini, saya hanya bersih-bersih, membersihkan, dan customer itu kalau bicara sama saya, itu nyaman, nek bicara lama sama saya, pegawai-pegawai gak suka, dan dia memfitnah saya macam-macam, akhirnya saya tetap berdoa, saya tetap melayani walaupun saya dipecat, saudara. Dan 1 bulan kemudian, bosnya datang kepada saya, minta maaf. Dan dia katakan, maaf ya, saya sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Sekarang ayo kembali, kamu tak jadikan manajer. Dan saya bilang, tidak Pak, saya harus meneruskan kuliah saya harus meneruskan S2 saya bilang seperti itu ke dia, walaupun dia sudah kasih gaji lebih tinggi saudara. Dan dia tetap mau mempekerjakan saya, dan dia bilang, sudah sekarang kamu kerja cuman ngawasi, enggak full time. Dan itu saya lakukan. Akhirnya saya mengawasi, karena saya sudah pengalaman dari bawah, ini saya dipercayakan 1 toko besar. Dan Tuhan menyertai saya karena saya tahu penyertaan Tuhan itu penting. Kredibilitas, kejujuran, taat dan setia itu penting. Dan dia memberikan saya 20% sahamnya kepada saya tanpa membayar, saudara. Dan itu menjadi passive income saya saat ini, saudara. Karena apa? Kredibilitas, karakter ilahi itu ada di dalam diri saya. Bahkan kalau dia khotbah kemana-mana, pendeta ini selalu menyaksikan saya, saudara. Tentang apa yang saya alami bersama dia. Dia saksikan kemana-mana, saudara. Dan saya bersyukur karenanya. Sekarang, saudara, kalau kita mau berkelimpahan, kita mau sukses, bukan hanya sekedar pintar, bukan sekedar pengalaman, bukan sekedar engkau sudah menguasai pasar, tetapi karakter ilahi itu harus ada di dalam hidup kita. Kesuksesan bukan perkara uang besar, kesuksesan bukan perkara kita punya deposito di bank bertriliun-triliun. Kesuksesan, kelimpahan itu juga dengan diri kita yang sehat, kelimpahan kasih sayang, orang-orang mencintai kita, anak-anak kita bisa kita lihat tidak nakal, anak-anak kita sukses, anak-anak kita bisa di jalan yang benar, anak-anak kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau, itu kesuksesan yang luar biasa. Kelimpahan di dalam Tuhan, mari kita tanamkan karakter ilahi di dalam hidup kita. Kita minta penyertaan Tuhan setiap saat. Kita taat dan setia kepada siapapun. Kita harus taat dan setia karena kita melihat ada Tuhan di samping kita, menyertai kita. Mau mengampuni, mau memberikan kasih kepada orang yang menyakiti kita, saudara. Saya undang pemain musik, song leader maju ke depan. Kita mau, saudara, memegang karakter ilahi. Tahun ini, tahun 2026, bukan tahun yang gampang. Orang bilang ini tahun semakin sulit. Persaingan semakin besar. Kemarin saya diundang untuk pembicara di karyawan-karyawan di perusahaan Kardos di Krian, saudara. Pada waktu pulang, bosnya bilang, bagaimana Pak bisnis saat ini gini-gini. Terus beliau bilang, tidak seperti dulu lagi. Dia bilang gitu. Persaingan besar. Tapi dia bilang, sekarang sekolah tidak menentukan sukses tidaknya. Hanya bergantung kepada Tuhan, Bu. Perusahaan ini bisa berdiri sampai detik ini. Tidak ada yang bisa membuat kita bertahan kecuali Tuhan dan karakter ilahi. Mungkin melakukan karakter ilahi itu sulit karena kita harus pikul salib seperti pesan Pastor Yosua. Pikul salib, kelihatannya
kita nggak mampu, tapi katakan, Tuhan sertai aku, lindungi aku, gendong aku. Tuhan menggendong kita di tengah ombak seperti orang main ski, saudara. Jet ski di tengah ombak, tetapi ada Tuhan yang menggendong kita. Kita tidak takut apapun dunia ini katakan. Ini tahun sulit, akan terjadi perang, akan terjadi perang dagang, akan terjadi ini itu. Tidak takut. Hidup dekat dengan Tuhan dan menyimpan firman Tuhan. Lakukan mulai saat ini. Gereja kita juga ada untuk membaca Alkitab, betul Pastor? Mulai saat ini daftarkan dirimu untuk membaca Alkitab secara rutin. Untuk apa? Membuat habit kita terbentuk mencintai firman Tuhan. Amin.